Pengertian teori belajar. Teori belajar adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan. Nah, berbicara mengenai teori pembelajaran, sebenarnya jenisnya cukup beragam. Di antaranya terdapat 4 jenis teori belajar. Yuk simak poin-poin berikut ini. Materi yang pertama yaitu teori kognitif. Yang kedua yaitu teori behavioristik. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Dan yang keempat adalah teori konstruktif. Langsung saja ke penjelasannya. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya yang dimulai dengan penginputan data yang kemudian diolah dan mengolah sehingga mendapatkan hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu teori behavioristik. Nah, teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Geg, Berliner ini menyatakan bahwa pengalaman mampu mengubah tingkah laku seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan pengulangan stimulus dalam bentuk yang berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi, tantangan adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pengajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, faktor mental yang membentuk individu tersebut. Nah, dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan mudah. Yaitu mengenai teori konstruktif. Nah, Piaget dan Vygotsky merupakan dua tokoh utama konstruktivisme. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Nah, teori konstruktif sejatinya sudah ada dari dulu, namun digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Nah, lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman.
Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dalam prakteknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide dan atau gagasan yang menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya untuk